Pagi itu, di ruang mulok yang berukir indah, aroma kayu ulin dan rotan memenuhi udara. Guru mulok mereka, Pak Zakir, tersenyum hangat di depan kelas. "Selamat pagi, calon penjaga warisan budaya," sapanya, mengenakan baju adat Dayak laki-laki sederhana. 7 siswa di depannya sudah siap dengan buku catatan mereka. Viko, yang agak berisi, bersandar ke belakang, santai. Di sebelahnya, Haldi yang kurus sudah memegang penanya, tampak tak sabar. "Minggu ini," kata Pak Zakir, "kita tidak hanya belajar. Kita akan menyuluh, menerangi 5 pilar utama suku Dayak Kalimantan Tengah: kebudayaan, bahasa, kebiasaan, tarian, dan ritual." Reja, yang duduk di belakang, mengangkat tangan. "Pak, apakah bahasa itu termasuk bahasa Dayak Ngaju? Apakah itu bahasa yang dipakai orang tua saya di rumah?" Aryadi mengangguk, ikut penasaran. "Tentu saja, Reja. Bahasa Dayak Ngaju adalah kunci pertama. Dalam bahasa itu, ada pepatah tumbang manyura, pusat dari sebuah perjalanan. Bahasa adalah pusat pemahaman budaya kita," jelas Pak Zakir. Pospeta segera mencatat. "Jadi Pak, kalau kita bilang selamat pagi dalam Ngaju, itu salamat tuntang haroti." Nopeta, di sebelahnya, menyimak dengan cermat, mencoba mengulangi kata-kata itu dalam hati. Pak Zakir tersenyum. "Bagus sekali Pospeta. Bahasa membawa kita pada pilar kedua. Kebiasaan, adat istiadat. Ini tentang bagaimana kita hidup, menghargai alam, dan menghormati sesama." Viko tiba-tiba terbatuk pelan. "Pak, kebiasaan itu seperti manajah antang ya? Menghormati roh leluhur dan meminta petunjuk sebelum melakukan sesuatu yang besar?" Aldi mencatat, meski sedikit merinding. "Tepat Viko. Itu adalah bentuk penghormatan dan kerendahan hati. Ini menunjukkan betapa dekatnya suku Dayak dengan alam dan lewu. Kampung. Ini adalah pilar ketiga, ritual," ujar Pak Zakir. Otin, yang selama ini diam, angkat bicara. "Saya pernah dengar, ritual Dayak itu ada yang namanya balian dan tiwah. Apakah itu untuk menjaga keseimbangan antara yang hidup dan yang sudah pergi?" Pak Zakir mengangguk. "Kedua ritual itu adalah puncak dari keyakinan, tetapi intinya sama. Hagati, menjaga keseimbangan, selalu dengan rasa hormat, bukan rasa takut." Dan sekarang, Pak Zakir bertepuk tangan sekali. "Kita sampai pada pilar keempat, tarian. Tubuh yang bergerak menceritakan kisah yang tak bisa diucapkan kata-kata." Otin berdiri dengan semangat. "Tarian, seperti tari Manasai kan Pak? Tarian persahabatan yang menari bersama-sama dalam lingkaran." Dia mulai menggerakkan kakinya di tempat. Viko dan Aldi saling pandang. "Kalau tari Manasai itu persahabatan, apakah ada tarian yang untuk perang, yang memamerkan mandau?" tanya Viko, matanya berbinar. "Ada Viko, namanya tari kinyah atau tari dadas, penuh tenaga dan ketangkasan. Tetapi ingat, tarian perang hanyalah simbolisasi kekuatan dan pertahanan," jelas Pak Zakir. Reja menyambung. "Jadi, semua itu, bahasa, kebiasaan, ritual, tarian, adalah bagian dari pilar kelima, kebudayaan secara menyeluruh ya Pak?" Tepat sekali Reja, budaya adalah nafas yang menghidupkan semua pilar itu. Semuanya saling terhubung, seperti jalai harati, jalan kebijaksanaan, kata Pak Zakir. Nopeta bersemangat. "Aku jadi penasaran dengan ukiran Dayak. Apakah ukiran di tiang-tiang rumah juga menceritakan kebiasaan atau ritual?" Pak Zakir tersenyum. "Setiap garis, setiap motif huma betang, rumah panjang, setiap warna di kain, memiliki cerita tentang ritual dan kebiasaan. Mereka adalah surat kita yang tertulis pada kayu." "Baiklah, para penjaga warisan," Pak Zakir mengumumkan, "tantangan kalian, pilih salah satu pilar, bahasa, kebiasaan, tarian, atau ritual, dan buatlah presentasi yang paling kareh, kuat, dan otentik." Viko dan Aldi langsung berdiskusi. "Aku pilih tarian," kata Viko. "Aku mau coba gerakan kinyah." Aldi, yang lebih tenang, berkata, "Aku akan fokus pada bahasa dan kebiasaan. Kita harus tahu apa yang kita teriakkan saat menari." Otin, Pospeta, Reja, Aryadi, dan Nopeta saling berbagi ide, mata mereka bersinar. Mereka tahu bahwa hari ini mereka bukan hanya siswa SMP biasa. Mereka adalah tunas warisan yang siap menyuluh budaya suku Dayak Kalimantan Tengah.